Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Dengar kawan-kawan, saya ini percaya kepada Tuhan yang adil. Tuhan saya tidak akan pernah menzolimi sedikit pun hamba-hambanya. Fir'aun saja yang sudah bilang dia Tuhan. Fir'aun saja yang membunuh anak kecil, bayi-bayi mungil, laki-laki di kalangan Bani Israel dibunuh semuanya oleh Fir'aun. Dia biarkan wayastahyuna nisaakum. Dia membunuh anak-anak laki-laki, membiarkan yang perempuan hidup. Itu masih Allah antarkan Musa untuk supaya dia bertaubat. Tuhan saya itu bukan Tuhan yang bunuh anak kecil, tumpas. Tuhan saya bukan Tuhan yang seperti itu. Tuhan saya itu Tuhan yang adil. Tidak akan tersentuh satupun bulu dari hambanya, walaupun kalian letakkan saya di dalam api. Itu terbukti Nabi Ibrahim pernah alami itu. Jadi kalau saya ini hadir di tengah kalian orang Kristen, demi Allah, kalian bawa itu senjata tajam pun di hadapan saya, kalau Allah saya tidak berkehendak, kalian tidak mampu rontokkan bulu saya, satu bulu di tubuh saya. Lalu saya harus takut dengan kalian penyembah makhluk. Kalian berdoa kepada siapa? Kalian berdoa kepada manusia. Maaf, saya bersama dengan pemilik alam ini loh. Kalian berdoa kepada makhluk yang meminta kepada Tuhan saya. Kalian meminta kepada makhluk yang takut kepada Tuhan saya. Kalian meminta kepada Tuhan yang menuhankan Tuhan yang saya tidak izinkan kalian hujat. Inilah saya takut. Saya harus takut. Saya harus menangis. Kita laporkan Oten, kawan-kawan. Ya, Binjai 34 kawan-kawan. Saya harus begitu. Itu mau kalian begitu. Untuk apa? Untuk menyenangkan hati kalian, memuaskan birahi kalian karena kebencian pribadi kalian ke saya. Benci kalian kepada pribadi saya, bencilah. Benci. Karena bisa jadi kebencian kalian membuat kalian membaca kitab suci kalian. Benar nggak kata saya ini? Bencilah kepada saya, asal kalian selamat dari penyembahan terhadap makhluk. Silahkan kalian benci kepada saya. Jika benci kalian mengantarkan kalian kepada keselamatan, bencilah kepada saya. Silahkan. Apa yang harus saya takutkan? Yonatan Nandar pengacara, seandainya dia mampu menyelamatkan ribuan orang, bukan dia yang menyelamatkan saya kalau Allah tidak izinkan. Kalian pikir Bang Zuma yang akan membantu saya? Allah yang akan membuat Bang Zuma mampu membantu saya, bukan Bang Zuma. Kalian pikir itu, andai pun saya beradik kakak dengan presiden kita, kalian pikir saya mampu menyelamatkan diri saya kalau Allah izinkan saya untuk terzolimi? Hah? Siapa manusia? Manusia itu tidak ada apa-apanya. Saya harus takut dengan perkataan-perkataan Mentari Adri, dongengnya lucu. Ini yang harus saya khawatirkan, orang-orang semacam ini. Orang-orang seperti ini yang harus saya khawatirkan. Dev Nasari curhat terus ya. Ini yang harus saya takut kawan-kawan. Jalan Binjai KM 34 kawan-kawan. Dekepung kawan-kawan. Dekepung. Kalian tahu tidak? Tuhan yang kalian sembah itu tidak pernah memiliki rasa takut menurut saya. Tapi justru kalian yang imani dia punya rasa takut. Kalian percaya bahwa dia takut. Malaikat turun menguatkan dia. Saya yakin ketakutan dari Nabi Isa alaihissalam, seandainya pun dia memiliki rasa takut,
Saya yakin ketakutannya kepada Allah, bukan kepada kalian, bukan kepada Hansip Romawi, bukan kepada orang Yahudi yang ingin menombak dia. Tapi saya percaya para nabi itu ketakutannya adalah kepada Allah. Harus takut dengan perkataan pemakan makhluk. Maaflah, saya harus mengecewakan kalian. Ya, oke. Ini ada brother kita non Muslim sepertinya. Silakan disapa, sister. Kalau saya masuk ke beliaunya, dia juga tergolong apologet Kristen ya. Ya, jadi saya hanya mau mengomentari yang tadi masalah kata Allah sesuai dengan tema ini. Ya. Jadi yang disampaikan Pak Nandar tadi. Jadi saya, menurut pemahaman saya, jadi Pak Nandar itu sudah berlebihan sampai membahas kata-kata Allah ini sampai ke original text. Ya, karena itu tidak berhubungan. Karena masalah di sini kan hanya masalah penerjemahan dari bahasa aslinya ke dalam bahasa Indonesia, ya. Jadi begitu. Jadi tidak ada hubungannya dengan original text. Jadi kalau Pak Nandar itu sudah berbicara sampai mencampuri mencampuri pekerjaannya LAI yang dikerjakan itu, ya tentunya itu Pak Nandar itu berlebihan. Karena ini adalah kasus seperti ini dalam penerjemahan bahasa Alkitab kami untuk kepentingan pengajaran, itu diterjemahkan ke dalam bahasa, semua bahasa. Dan ada satu contoh yang paling nyata yang sama seperti Anda ini, agama Anda ini, yang mirip dengan nama Tuhannya, sebutan untuk Tuhan setempat, yaitu di dalam bahasa Batak. Dalam bahasa Batak itu kan diterjemahkan dengan Debata, gitu kan. Itu Tuhannya agama Parmalim, yang sampai sekarang itu masih besar itu agama Parmalim itu di Batak. Debata itu kalau Bapak Bambang Nursena itu adalah perubahan dari kata doa juga, agama Hindu. Dan Debata, boleh nggak nanti saya izin tanggapi beliau sebelum ke antum? Boleh banget. Yang Sudah selesai Pak? Oleh sebentar. Belum. Dan Ya, kata Debata lanjutkan. digunakan oleh Parmalim itu, yang digunakan oleh Parmalim itu sampai sekarang, yang digunakan di dalam terjemahan bahasa Batak itu, agama Parmalim tidak keberatan. Padahal itu ada perubahan juga. Di Parmalim itu nama, padahal di Kristen itu sebutan untuk sesembahan, gitu. Mereka tidak protes itu. Bung Lam. Dan justru Sudah Pak, ajaran biar kami agamanya tanggapi cepat Pak. mirip. Ya, saya kira sampai di situ saja. Ya, silakan Tapi saya tanggapi ya, nanti baru Bang Yunantan. Pertama, salam kenal buat Bapak. Sehat selalu, Bapak Evangelis Insinyur Amakimpus ya. Ya. Betul. Oke. Bapak salam kenal, saya adalah Rifayah Diputri, seorang mahasiswi. Sekarang prodi saya adalah komunikasi penyiaran Islam. Maka kredibilitas saya berbicara di sini adalah sebagai seorang mahasiswi yang harus memiliki sikap skeptis dan juga kritis. Bapak di mute sebentar. Bapak, ketika Bapak naik ke sini, kami tampung semua statement Bapak sebagai bentuk kami adalah umat yang diajarkan menjadi rahmatan lil alamin. Kekeliruan Bapak harus kami luruskan karena kita ditonton oleh 2,8 ribu ya mata memandang kita di sini. Bapak di mute ya. Oke, Bapak cari tempat duduk Pak, biar Bapak fokus dengan saya, biar Bapak paham. Bapak yang terhormat, kalian umat Kristiani, saya pribadi demi Allah tidak akan pernah keberatan. Jangankan kalian Kristiani, penyembah Sai Baba, penyembah botol kecap, penyembah Hendritan, penyembah K-pop, bahkan kalian, andainya kalian menyembah kepada cebong, saya tidak akan masalah. Ketika kalian menyembah cebong, tapi kalian katakan pemilik alam ini namanya Allah, saya tidak akan mungkin marah, karena memang faktanya begitu.
Tapi ketika kalian katakan bahwa Allah adalah cebong itu, maaf. Kalau saya katakan Bapak Makimpus ini, saya panggil Chihuahua saya dengan nama Anda tahu, saya tahu, Anda tahu, saya tahu kalau Makimpus adalah nama Anda. Saya panggil di hadapan Anda, Chihuahua sini, Chihuahua, guk guk guk, Makimpus, Makimpus. Sopan tidak saya, Pak? Oh, ini perlu saya jawab. Ya. Hanya Kalau jawab. saya Saya memang pengen tahu sebagai ya. manusia biasa, tapi gini ya, saya jawab ya singkat ya tadi ya. Kalau sebagai Pak, evangelis, singkat. saya tidak akan tersinggung karena itu sudah dikatakan Yesus. Tapi secara pribadi Berarti mungkin tidak ya, Pak, kalau jawabannya saya baik. bukan Berarti tidak evangelis, jawabannya. saya sih tersinggung. Ya. Oke. Jadi jawabannya Bapak sopan atau tidak tadi? Dia bilang kalau sebagai orang biasa dia tersinggung, kalau sebagai evangelis dia tidak tersinggung. Jadi pilihannya yang mana? Sopan atau tidak dari pertanyaan Uni? Itu perkataan itu tetap tidak sopan menurut ukuran manusia. Oke, dah, Kan stop, dalam stop, hal ini stop, kan Bapak. bicara Stop, Yesus. stop. Kita berbicara agama. Aduh, Bapak, stop. Oke, Artinya berarti gitu, kalau berbicara agama, saya sudah Aduh, Bapak, menyandarkan evangelis ini. Jadi bisa mau di Intinya Bapak tersinggung, intinya udah Pak di intinya situ Bapak intinya. tersinggung nggak ya? Oke, sebelum Tapi- kita lanjut ke Uniripa, kita sapa dulu Bang Dewa. Assalamualaikum Bang Dewa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sehat Makimpus ya Bang Dewa? ya udah sering diskusi sama Dewa, cuma dia ini pemain sirkus dia ini. Bertanya sederhana saja dia tidak mampu untuk menjawab. Jangan main akrobat depan kami, Pak. Ya, Pak ya. Kalau ada pertanyaan yang mudah untuk dijawab, kenapa harus dipersulit, Pak? Kenapa harus mutar-mutar gitu, Pak? Tidak usah seperti itu. Bapak di StreamYard berapa kali jumpa dengan saya, di Zoom berapa kali jumpa dengan saya. Selalu seperti itu jawabannya, Pak. Selalu itu jawaban. 1.500 orang. Bikin dulu. karena begini, yang Jangan pertanyaan dulu kemana-mana, saya belum selesai. Jangan dulu kemana-mana, saya belum kalau selesai. ditanya, menurut ukuran manusia atau menurut ukuran agama? Saya selipkan siap. Bapak ini manusia atau agama? Bapak Itu demi manusia atau kebenaran. agama? Sudah memang ditakdirkan kami di Cina. Seperti itu, Bu. Duh, Melawak United ni udah kelihatan goblok ya kan? kok ditakdir? Udah, Bapak diam dulu. Kalau memang Pak Efri benar ini juga kata Bang Dewa. kemana-mana ngobrolnya Pak. Nggak nyambung. Udah jadinya, di-mute dulu aja Bapak. Lisa. Jadi teman-teman perhatikan, kalau kalian gunakan kata Allah sesuai dengan kaidah ilmiah yang ada, sesuai kaidah yang betul, umat Islam ini tidak berhak marah. Tidak berhak marah mereka. Karena memang Rabbul Alamin ini adalah Allah yang punya. Tapi ketika kalian tunjuk makhluk, patung kalian tunjuk patung. Kalian bilang itu Allah. Terus kami diam gitu. Kami diam gitu. Hah? Nama kalian aja Makimpus, saya panggilkan ke Chihuahua. Secara manusia kalian tersinggung. Nama sembahan kami, siapa yang kami sembah itu bernama Allah. Tidak ada satupun kitab suci di dunia yang memuat kata Allah selain kitab suci kami sebagai sembahan. Lalu kalian bilang kami harus diam, kalian panggilkan nama Allah kepada patung, makhluk berkelamin. Kalian suruh kami diam. Jangan nangis, Pak. Aduh. Keterlaluan kalian. Ketika nama kalian diletakkan ke Chihuahua, kalian tersinggung. Nama sembahan kami dipanggilkan kepada makhluk, kami harus diam. Kalian pikir kami nggak takut dengan Tuhan kami? Kami lebih takut kepada azab Tuhan kami membiarkan kalian mengatakan Allah itu adalah makhluk. Dengar itu Pak. Dengar. Silahkan kalian panggil kata Allah, asal kalian letakkan pada tempatnya. Dengar. Tapi enak saja kalian paksa kami harus diam demi menjaga perasaan kalian yang tersesat dengan terjemahan LAI. Kalian yang tersesat dengan terjemahan LAI.
Kami yang harus diam, menjaga perasaan kalian. Menjaga perasaan kalian di NKRI ini hanya karena kita terikat undang-undang. Lalu kami biarkan nama Tuhan kami disematkan kepada patung, kepada makhluk. Kalau kalian bilang orang Parmalin tidak apa-apa, nama Tuhannya kalian sematkan kepada Tuhan kalian, itu orang Parmalin. Enak saja kalian. Jangan sembarangan, Pak. Bapak jangan samakan kami dengan orang-orang Parmalin. Orang Parmalin silakan menyebutkan nama Tuhan mereka, mau kalian panggilkan kesembahan kalian, itu terserah kalian. Tapi nama Allah itu ismu, zat, wajib al wujud. Ismu Pak, nama. Nama saya Rifa, dipanggilkan anak Batak ke hewan ternaknya. Itu jelas dia sengaja menistakan. Lina Wijaya memanggil nama guguknya dengan panggilan Rifa, sengaja karena memang membenci saya pribadi. Kalian sengaja memanggil nama Tuhan kami karena kalian tersesat dengan terjemahan LAI. Tidak ada kata Allah dalam kitab kalian. Kata kitab kalian itu Theos. Theos. Kitab kalian berbahasa Yunani. Kami umat Islam selama ini diam karena kebodohan kami. Kami tidak tahu kalau kalian ternyata memiliki metode berpikir bahwa Yesus yang makhluk itu menurut sudut pandang kami adalah Allah. Kami pikir selama ini kalian punya Tuhan Bapak, Tuhan Anak. Allah itu adalah Bapaknya Tuhan kalian yang tak nampak. Nggak apa-apa. Biarkan Tuhan kami menjadi Bapak menurut kalian, walaupun itu dusta sebesar-besarnya dusta. Karena Tuhan kami tidak beranak. Tapi ketika kalian mulai mengatakan Yesus adalah Allah, itu fitnah. Kalau Allah, hilangkan satu L-nya. Silakan kalian ikuti bahasa Ibrani. Karena arti Allah dalam bahasa Ibrani artinya sumpah serapah. Tapi ketika kalian tuliskan A-L-L-A-H, sejak kapan A-L-L-A-H dipanggil Allah? L-nya saja sudah dua, ada lantunan huruf L-nya. Allah. Tiba-tiba kalian panggil dengan Allah. Allah, alif lamet H. Dalam kaidah bahasa Ibrani, artinya sumpah serapah. Silakan kalian sumpahi Tuhan kalian tiap hari. Kami tidak masalah. Tapi jangan bawa-bawa nama Tuhan kami. Tidak mau kami disandingkan sumpah serapah dengan nama Tuhan kami. Ini hak kami. Kami dulu tidak pernah sekeras ini kepada kalian. Karena kami bodoh. Kami tidak belajar kaidah bahasa. Dan kami tidak pernah marah kepada kalian. Karena selama ini kami tidak pernah melihat bagaimana penistaan kalian terhadap Tuhan kami, tapi namanya kalian kutip di kitab kalian. Ternyata kami baru tahu betapa hinaanya nama Tuhan kami kalian buat. Ya, itu Pak, mohon maaf, saya mewakili diri pribadi. Saya mewakili diri pribadi, tidak mewakili seluruh umat Islam. Silakan lanjut. Boleh saya jawab, Bu? Jadi itulah tadi yang dari awal saya katakan, terlalu jauh kalau berbicara apanya. Jadi terjemahan ini kan menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Indonesia pada saat itu. Bahasa Indonesia belum ada. Harus tahu sejarahnya. Makanya Alkitab hari terjemahan baru itu bersamaan dengan ada ejaan Alkitab yang bahasa Indonesia yang disempurnakan. Itu mainnya dirubah menjadi LAI terjemahan baru. Nah, seperti itu. Jadi pada zaman itu masalahnya adalah sebutan nama Tuhan yang disebut di Indonesia untuk kepentingan pengajaran itu ditemukanlah kata Allah, dan salah satu penerjemahnya adalah orang Muslim. Seperti itu. Pada tahun itu bahasa Indonesia belum ada yang baku. Baru tahun 72 atau 74 itu EIED. Baru itu baru. Jadi kalau selama ini saya dengarkan Anda itu berbicara KBBI tahun berapa baru dibuat.
Kita harus Siapa jangan suruh kalian mengkasih bersandar kepada terjemahan? Itu bukan derita kami. Derita kalian yang bersandar kebenarannya kepada terjemahan. Sehingga tergantung terjemahan kebenaran kalian. Nggak ada urusannya dengan kami. Lanjut Bang Dewa, lanjut Itulah Jonathan Nanda. kepentingan. Itulah sebentar, saya kenapa tanggapi. kalian yang merasakannya. Lanjut. Ya, karena Ya. kitab kami Sebentar, itu Pak. untuk Saya diajarkan, sedikit aja, bukan Pak. Saya, Pak. dihafalkan. Sedikit aja. Bukan untuk Jadi- dihafalkan. Silakan. Jadi yang harusnya Bapak sembah itu tuh ya itu tuh di samping Bapak tuh yang gondrong itu. Hei, gondrong. Cukur rambutmu gondrong. Nah, itu dewa, Pak. Karena kenapa? Bapak perhatikan ini. Indonesia Yunani. Dewa bahasa Yunaninya adalah Theos. Nah, kalau Anda menyadari bahwa terjemahan itu memang salah dan terjemahan itu yang menerjemahkan adalah Muslim, ini zaman yang canggih. Ini zaman yang modern, semua orang bisa membuka dan terbuka. Sekarang saya tanya, Bible Anda itu perjanjian baru original teksnya bahasa apa, Bapak Evangelis? Anda evangelis, saya evangelis. Bahasa perjanjian baru original teksnya apa, Pak? Jawab singkat. Original teks, salah terjemahan tadi. Enggak, saya nggak tanya salah terjemahan. Yang saya tanya original teks dari perjanjian baru bahasa apa? Original teks Gimana? dari original teks dari perjanjian baru bahasa original teks dari perjanjian baru dan perjanjian lama bahasa apa, Pak? Anda evangelis loh, masa begini aja nggak paham? Enggak, karena saya Aduh, perlu enggak. menjawab Udah, itu karena Bang Dewa lanjut, ini nggak paham di berani Yunani nih. Oke, kita kasih Sudah bahasa Bang Indonesia. Dewa. Silakan Bang Dewa, Bang Dewa, Bang Dewa. Pak Nanda. Bagaimana Anda bergelar evangelis? Bahasa asli perjanjian baru dan perjanjian lama aja nggak paham. Anda nggak malu sebagai evangelis. Anda bikin malu aja evangelis, Pak. Jawab. Iya, kita bukan berbicara evangelis sekarang, berbicara terjemahan Alkitab ke dalam Iya. bahasa Assalamualaikum Indonesia. warahmatullahi wabarakatuh. Itu. Baik. Alkitab Anda, Bible Anda kan diterjemahkan, Pak. Nih, sebentar aja, nanti dilanjut Bang Dewa. Bible Anda kan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nah, diterjemahkan dari bahasa apa? Ya bahasa perjanjian lama dari bahasa Ibrani, perjanjian Iya. baru bahasa Yunani. Sekarang saya minta, ada nggak kata Allah di dalam bahasa Yunani dan Ibrani? Ada nggak? Untuk apa dikaitkan dengan itu? Kok untuk apa dikaitkan? Kan menerjemahkan. Bikin malu aja. Makanya micin itu dikurangin. Kalau proper name Kan di dalam kita perjanjian udah lama bahas itu keseluruhan Yahweh, Pak. bahasa Yud He Vav He. dunia. Kalau proper name di dalam perjanjian baru menurut kitab saudara itu Theos. Nama Tuhan Anda itu dewa, bukan Allah. Kenapa diterjemahkan jadi Allah? Permasalahannya adalah penemahan Alkitab ke dalam bahasa Indonesia yang ada pada tahun 1950-an. Bahasa Melayu saja di Medan dengan di Riau beda. Oh, Dan sebut bahasa Melayu bahasa Indonesia gitu. Yang baku belum ada, baru EID tahun 74 atau 72 itu. Ya, 74 yang saya ingat. Itu baru ada. Jadi kalau penerjemahan saat itu menggunakan itu, itulah yang ada. Kalau memang harus direvisi, usulkanlah. Sekarang Anda petisi saja seperti dikatakan tadi. Iya, makanya mau dipetisi, Seperti di Pak. Malaysia. Karena kata Allah itu bahasa Iya. Arab. Proper name sembahan umat Islam. Tunggu dulu Bang Nandar. Ya, siap. Udah selesai belum Pak Maki? Udah selesai belum? Pak Maki, selesai. Udah, silakan. Sudah. Baik, silakan Bang Nandar ditanggapi. Dari saya sedikit aja ya. Kata Allah itu adalah proper name. Kalau di dalam KBBI sendiri sangat jelas. Nih saya tunjukkan KBBI ya. Di dalam KBBI, Allah itu adalah proper name. Masalahnya di dalam Bible Anda itu menjadi generic name satu ya. Nih saya tunjukkan. Bentar. Allah KBBI. Ini Pak, lihat Pak. Ini dari KBBI. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, kata Allah adalah nama Tuhan, Pak, bukan generic name. Di dalam kitab saudara, Allah ini menjadi apa? Menjadi generic name. Ada Allah Bapa. Sudah salah baca, double L dibacanya Allah. Betul kan kata Uniripa? Kalau mau menggunakan kata Allah, ya udah L-nya satu, yang artinya sumpah serapah.
ya, nama Tuhan dalam bahasa Arab. Sedangkan nama Tuhan di dalam bahasa Yunani itu Theos. Jadi Tuhanmu itu harusnya Theos, bukan Allah. Atau merujuk kepada pujaan umat muslim. Kata Allah merupakan nama, bukan jabatan. Ini loh, Kamus Besar Bahasa Indonesia saja sudah jelas bahwa Allah itu adalah nama Tuhan, bukan generic name. Merujuk kepada sesembahan umat Islam. Kata Allah merupakan nama, bukan jabatan. Yang jadi masalah, di dalam kitab Anda ini, Allah menjadi generic name. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Kalau mau, gunakan saja Theos. Theos Bapa, Theos Anak, Theos Pneuma Hagion. Kalau mau ke Ibrani-Ibranian, Elohim Bapa, Elohim Anak, Elohim Pneuma Hagion. Makanya sejak awal saya sampaikan, andaikan orang Kristen, dalam hal ini LAI, nanti kita buat petisi kok, tenang aja. Kalau LAI tidak lagi mencaplok, tidak lagi merampok istilah-istilah Islam, maka kesenjangan, disintegrasi sosial antar umat beragama, perdebatan yang semakin meruncing ini akan dapat diminimalisir. Mungkin 10 tahun ke depan kalau kata Allah dicabut dari Bible, maka sudah tidak ada lagi perdebatan Islam dan Kristen. Seperti halnya tidak ada perdebatan Islam dan Yahudi. Seperti halnya tidak ada perdebatan Islam dengan Konghucu, Buddha, Hindu. Kita yang satu agama Semitik aja dengan Yahudi, ada Sibili Yahudi. Ada nggak umat Islam berdebat dengan Yahudi? Nggak ada. Kenapa? Karena orang Yahudi konsisten dengan menyebut Tuhannya sebagai Hashem, Adonai, Yahweh, bukan sebagai Allah. Yang jadi masalah ini adalah umat Kristen yang menjiplak, yang mencaplok istilah sesembahan umat Islam menjadi generic name. Itu saja, terima kasih. Sepertinya sudah banyak ya tadi sama Bang Nandar diperlihatkan yang namanya bukti. Nah, semoga saja sedikit tercerahkanlah di situ. Pak, Bapak ketika yang namanya Bapak mengambil yang namanya kata Allah, itu sangat menyakiti kami sebagai umat muslim, Pak. Sangat menyakiti perasaan kami. Karena kita tahu ya Pak ya, yang namanya perasaan itu Pak, walaupun dia sekaya Paman Gober, semiskin Donald Bebek, perasaan manusia itu semua sama. Jaga perasaan kami di situ. Ketika Bapak tadi mengatakan Alkitab itu tidak bisa, bukan untuk tidak perlu yang namanya dihafal. Bapak jujur kenapa sih Pak? Tidak ada satupun manusia yang hafal sama Bible Pak. Tidak ada. Cuma satu yang hafal sama Bible Pak, Mbah Google. Nggak ada lagi selain Mbah Google. Itu fakta Pak, nggak bisa dibantah. Ya. Nyungsep ke bawah. Terus saya tanya ke Bang Nandar, apakah benar yang namanya Kristen itu punya teks original? Nggak punya Bang Nandar. Apa teks originalnya? Yesus berbicara dalam bahasa Aram. Yesus berbicara dalam bahasa Ibrani. Kenapa kitab sucinya dalam bahasa Yunani? Jelas ucapan Yesus dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Aramaik diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Jadi kitab mereka adalah kitab terjemahan. Bukan kitab original. Bang Dewa ini ya, bener-bener pinter nih. Tapi kalau kita menggunakan bahasa Aramaik juga nggak ada kata Allah nih, saya tunjukkan ya, Bang Dewa ya. Kita pakai bukti. Benar. Jadi original language lah, kalau original teks memang mereka nggak punya ya. Saya hanya membenarkan apa yang dibilang Bang Dewa. Jadi mereka nggak punya original teks, mereka itu punyanya original language. Ternyata perjanjian baru itu diterjemahkan dari bahasa Yesus. Ini saya bacakan ya teman-teman ya. The New Testament in Syriac, ini yang disebut bahasa Suryani atau Aramaik ya. The Syriac Bible according to the Peshitta text. Kita lihat contoh ya. Kita lihat di dalam Markus. Nama Tuhan mereka itu apa? Markus 12. Nomor 29. Kita teman-teman lihat ya. Ini bahasanya Yehoshua atau bahasanya Nabi Isa. Jadi Nabi Isa alaihissalam itu bahasanya adalah bahasa Aramaik. Tidak pernah Nabi Isa mengerti bahasa Yunani. Ini jadi Injil yang diterima oleh Nabi Isa itu dalam kemungkinannya hanya dalam dua bahasa, Ibrani dan Aramaik. Saya bacakan ya. Omar leh Yeshu, ini sudah direvisi teman-teman. Kalau yang dulu bukan Yesu tetapi Isa ya. Omar leh Yeshu kademoy men kulhun pupdone Shema Israel. Ternyata Bang Dewa, Tuhan mereka ini kalau dalam Yunani itu Theos, dalam
dalam Ibrani, dalam Aramaiknya itu Morio ini. Morio ini dalam Aramaik Serto ya. Kalau dalam Aramaik Estrangelo dan Mandedahaya Maria. Jadi kalau mau ke Aramaikan, jadi kalau mau ke Aramaikan Tuhannya namanya adalah Maria. Maria. Theos itu dalam bahasa Aramaiknya Maria. Ya udah sebut aja Maria Bapa, Maria Ibu, Maria Bapa, Maria Anak, Maria Penium Hagion. Ini akan meminimalisir perdebatan antara Islam dan Kristen. Cie. Ada Bang Moto nih. Assalamualaikum Bang. Guru kita. Kata Allah milik Islam. Ya, udah tahu ya Mantap. temanya ya. Iya bang. Jadi tahu ya kata Allah itu milik Islam ya. Saya mau tanggapin nggak itunya? Boleh, silakan. Jadi gini ya Tulis bang. temanya Kalau memang Allah, untuk ditanggapin, Ovid, temanya. jadi gini Silakan. bang. Saya pelajarin kalau Jadi Allah gini. itu adalah generic name bang, bukan Anjay. proper name. Karena kalau Allah itu dibikin proper name untuk nama khusus untuk umat tertentu, itu Oke, tandanya apa? kameranya agak ke bawah, saya ngeliat lubang hidung Anda doang. Nah, Apa? Itu ini tandanya tadi apa ya? dengar saya ngeliat di lubang hidung doang jadinya. Jadi, Iya. nah begini. Ya jadinya apa ya istilahnya tuh ya bang? Jadinya itu bahkan jadinya Allah itu ada satu momen khusus, dia tuh jadinya ciptaan, bukan Bang Moto, mohon maaf, kirim permintaan untuk naik lagi, Bang Moto. apa bang, jadinya itu tuh jadi apa ya, ada mau masa di mana bahwa Allah itu jadinya ciptaan milik ciptaan untuk umat tertentu. Karena kan kalau kalau Allah itu adalah generic name, kata umum itu kan contohnya kayak misalnya kota, perusahaan. Nah itu Allah itu kan kata umum, merujuk pada kekuatan yang omnipresent, omnipotent, dan omniscience gitu sih bang. Kalau dibilang kata Allah itu khusus untuk umat Islam sih saya nggak setuju. Tapi kalau nama umat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Allahnya milik umat Islam, oke, itu nggak apa-apa. Tapi kalau dibilang istilahnya hanya khusus untuk umat Islam, umat lain nggak boleh, itu saya kurang setuju. Yang pertama nggak ada hubungannya sih dengan mau omnipotent, mau dia maha kuasa, maha tahu, mau omniscience, dia maha tahu gitu kan. Kita sih nggak berbicara ke sana ya, tapi mengenai Anda tuh bisa berpikiran atau mempunyai kesimpulan bahwa Allah itu adalah generic name, itu seperti apa? Nih bang, kan kalau Allah itu kan berasal dari kata al-ilah dalam bahasa Arab. Itu kan udah ada sebelum abad ke-5 itu kan oleh orang umat Kristen Arab. Boleh kita bahas itu, boleh. Yang artinya sang Tuhan. Tuhan itu kan merujuk kekuatan pencipta alam semesta. Nah itu sih. Sebentar, kita bahas al-ilah dalam kaidah Imam Sibawi mau. Dalam kaidah nausaraf tapi jatuhnya ya. Kalau Anda memasukkan kata al-ilah itu sebagai apa? Kenapa ini sebagai generik? Kata Allah itu dari al-ilah gitu kan. Jadi alif lam plus ilah ini kan. Nah, permasalahannya ketika Imam Sibawi ini menerapkan hukum, atau ada orang yang menerapkan hukum ini ya, ini tetap ismu. Kenapa? Nanti disebut apa? Di sini Ariful Ma'arif. Kenapa Ariful Ma'arif? Nah ini Ariful Ma'arif. Kenapa Ma'rifat? Bada Ma'rifat. Sudah alif lam, ketemu alif lam lagi, maka akan idgham bacanya. Di sini akan ada tasdid di sini. Idgham dibaca tebal Allah. Bukannya Allah, enggak. Tetapi Ariful Ma'arif ini karya menurut Imam Sibawi pun tidak menjadikan ini al plus ilah ini generic name, tidak. Tapi ini tetap menjadikan Allah itu proper name. Ya. Jadi andai kata ada orang yang memakai rumus al plus ilah ini menjadikan Allah itu generic name, tetap tidak akan ketemu dalam kaidah nahu saraf nanti. Dalam kaidah grammarnya Arabik gitu loh Bang. Mudahnya Bang Hafid. Iya. Ya, jadi nggak bisa kalau Bapak Bang Hafid itu berpendapat karena itu al-ilah itu dari sini, nggak bisa menjadikan itu generic name, itu nggak bisa ya. Iya kan kalau itu sih oke lah bang. Kalau generic name, tapi kan gini bang. Kalau abang bilang misalnya dari juga konteks umumnya ya bang, Allah itu kan bisa juga ditranslatekan jadi God bang. God itu kan kata umum al itu kan. Jadi ya nggak bisa juga ya. Jadi kalau dibilang hanya khusus umat, bahkan kata Allah itu kan bukan hanya umat Yahudi ataupun Kristen, itu bahkan dipakai oleh pagan Quraisy juga bang. Kalau enggak, pagan Quraisy juga tidak menganggap Allah itu generic name, tidak. Yang pertama gini,
alif lam itu tidak harus bersifat definite artikel. Alif lam itu dalam kaidah Arabik itu alif lam tuh contoh. Alif lam yang bersifat menghabiskan segala sesuatu. Contoh dalam Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Alif lam di sana itu bersifat menghabiskan segala sesuatu. Alif lam plus hamada yang terpuji, bahwa artinya segala pujian itu habis kepada Allah Azza wa Jal. Dalam kaidah alif lam di sana. Terus alif lam nafi yang bersifat menafikan. Asyhadu alla ilaha illallah. Nanti ada nafi, ada taukidnya. Jadi alif lam itu tidak harus bersifat di situ harus definite artikel, sang gitu, enggak. Jadi bisa bersifat yang pertama menghabiskan segala sesuatu, bisa juga bersifat untuk menafikan bahwa nggak ada sesembahan selain Allah gitu. Jadi sangat lemah sekali ya. Dan kalau kafir Quraisy juga, Allah itu tetap, andai kata itu mereka itu menggunakan Lata, Uzza, nanti ada Hubal gitu sebagai syariat atau jalan mereka menuju Allah. Nah Allahnya itu tetap dia itu proper name. Gitu loh. Betul, kalau proper name saya setuju. Gini Bang, saya setuju kalau proper name emang kita Kristen nggak pernah pakai kata Allah itu untuk proper name. Kita selalu pakai kan buat Oh, pakai nanti saya tunjukin datanya sebentar ya. Lanjut aja narasinya. Proper name itu kan karena kita generic name karena merujuk pada hakikat atau esensi itu. Karena kalau kita pakai kalau Allah itu istilahnya kan generic name sebagai untuk menunjukkan hakikat atau esensi. Jadi nggak pernah namanya buat proper name Pak. Karena kan Allah itu kan dasarnya hakikat atau esensi yang mendasari inti dari segala sesuatu yang gitu. Nah ini sebentar, saya tunjukin datanya ya, biar kita sama-sama enak ya. Nah di sini ada dari Sentaklah, Haimon Coptic Orthodox website, dari pasti Kristen. Di sini makanya ada Jesus Christ, Saint Mark the Apostle gitu kan, Sentaklah Haimon gitu kan, gallery tentang Christian image, pasti Kristen kan? Iya ya. Nah itu kan Coptic Orthodox Church Heritage gitu kan. Kalau pakai church nggak mungkin mosque gitu kan, nggak mungkin masjid ya. Iya. Ya di sini dikatakan apa? Di sini Qamus Al-Kitabul Muqaddas. Ya kan? Dairah Al-Ma'arif Al-Kitabiyah, terus Al-Masihiyah. Jadi ini tentang masalah kamus orang-orang Nasrani atau Masihiyah. Orang-orang Masih. Sarah kalimat mengenai tentang apa kalimat, ya kan? Ini Allah. Pernah lihat kan tulisan seperti ini kan? Pernah. Allah ini kan ya, tulisannya paham ya? Nah, di sini dikatakan apa? Allah itu haza ismu al-ilah khalaqal jami'a al-kainat wal hukum al-azam li jami'il al-awalum. Jadi Allah itu haza ini adalah isim isyarah. Al-ilah nama dari sesembahan. Khalaqal jami'a yang menjadikan segala sesuatunya. Kalau abang nggak percaya boleh kita lihat di blog ini ya. Nah, kita ke translation selection to Indonesia ya. Ini adalah nama Tuhan, pencipta segalanya. Tetapi ini nama Tuhan. Abang mau ngeles pakai Kristen cabang Timur Tengah juga tetap akan bilang Allah itu nama Tuhan, nggak akan jadi generic name. Abang nggak akan selamat dari Allah itu proper name bang. Ini ya Bang, kalau kan abang tahu bedanya proper name sama generic name Bang. Tahu. Jokowi itu proper name, presiden itu adalah generic name. Prabowo adalah proper name, generic name adalah presiden atau gelar. Nah iya kan tuh tahu. Nah itu kan ini adalah nama Tuhan pencipta segalanya kan. Kalau Allah itu dari al-ilah itu kan berarti sang Tuhan Bang, pencipta alam semesta. Nggak bisa. Abang mau pakai rumus pakai al-ilah tetap akan terbantahkan dalam kaidah nahwu saraf. Nggak bisa. Tadi kan sudah saya bahas tadi. Dalam kaidah nahwu saraf nggak ketemu nanti. Nggak akan ketemu Bang, nggak akan ketemu. Nggak bisa, abang nggak bisa mau ngeles dari kiri ke kanan nggak bisa, nggak akan ketemu Bang. Terus dari coba saya cari ya Bang. NA tulisannya gimana Bang? NAS. Nasoroh itu gimana tuh? NAHWU SOF. Nausorof. Iya, Nausorof, ya. Ada. Itu mempelajari tata bahasa Arab.
Iya kan? Tentang grammar kan? Iya. Ya kan? Nah, kalau Allah itu dari al plus ilah, ini berarti isim mustaq ya. Nah, itu dia mau dijadikan generic name nggak akan ketemu rumusnya dia, Bang. Ya, jujur sih kan, jujur ya, saya kan soal belajar juga bang beberapa kaidah dari bahasa misalnya kayak Harvard, Oxford gitu kan, mereka bilang kan Allah itu generic name bang, dan itu Dalam apa? generic name, Iya. dan generic name itu udah dipakai jauh sebelum Islam muncul oleh Yahudi, Arab, Kristen, bahkan kaum pagam Quraisy. Oh gitu. Iya, Di mana datanya? ntar deh, bahkan kalau nggak salah, Ini aja nih, biar cepat. Ya. Jadi ini aja nih. Kalau dibilang sudah dipakai oleh Arab, jadi di sini ada kodek 151. Jadi kodeks ini dengan kodenya 151. Ofid matanya ke sini. Ofid. Iya. Ayo, lihat Iya. matanya ke layar ya. iya, Matanya ke layar. mm-mm, Nah, di sini dari arabicbible.com. mm-mm. Ya kan? Kodek 151, HTML, Hypertext Markup Language. Nggak usah lah saya jelasin. Mount Sinai Arabic Codex 151. Jadi kodeks Gunung Sinai dalam teks Arabik dengan kode 151. Nah, di sini katakan apa? Wait. The Mount Sinai Arabic Codex 151 is indeed a most exciting discovery. It appears to be the oldest Arabic translation of the Bible in existence, which was done in 1867 AD. Jadi kodeks Arabic Codex 151 ini sepertinya merupakan penemuan yang sangat menarik. Ini sepertinya tampaknya adalah the oldest Arabic translation, terjemahan Arabik yang paling tertua of the Bible, dari Bible yang terjemahan Arabik yang ada dan ditemukan pada tahun berapa? 867 AD. 867 AD itu abad keberapa? Ovid. Apa 8 tahun 8 Yes. apa 9. 9 Nah, 9. Nah, menurut kamu Islam ada di abad ke? 7. Nah, dari 7 ke 9 jedanya berapa? Ini bang, kalau jadi 2 tahun. Kalau emang Nah, 2 abad ya. apa 2 2 abad. abad. Ya. Jadi terjemahan Bible kamu itu bedanya itu dengan Islam itu 2 abad. Nah, sebelumnya Lalu, sebelumnya the translation into Arabic was made from the Aramaic. Jadi bukan menggunakan bahasa Yunani. Enggak, ini dia udah stuck. Dia mau maksain apa sih? Allah sebagai generic name itu di mana? Dari mana? Literaturnya Allah jadi generic name itu dari mana? Jadi sandaran keilmuan dia dari mana? Mau dari Timur Tengah atau dari Barat? Ovid, kamu mau menyandarkan keilmuan kamu dari mana? Dari Arab atau dari Timur Tengah atau dari Barat? nyandaran saya. Bentar ya. Kamu mau mengkiblatkan keilmuan kamu dari mana? Eropa, Barat. Ya Eropa Barat. Eropa, Barat. Oke, ini kita buka ya. Kalau kamu belajar Nausorov tuh agak susah. Waduh, dia pakai topi. Nih, ini dari Oxford, Ovid. Allah. Ini apa tulisannya, bacanya? The name of God. Bang Jibril baik-baik sama adik aku sama Lisa. Ini adik kami berdua. Iya. Ini apa, Ovid? The name of God. The name. Ini bahasa Indonesianya apa nih? Nama. Nggak percaya sama Oxford, udah paling tua tuh. Kita ke Cambridge di UK. Ini apa? Ini Allah. Ini apa, Ovid? The Islamic name for God. Ini apa? Islamic name for God. Name ya. Iya. Habis itu nggak percaya Judulnya juga. naikin dek. Banyak yang komplain judulnya itu. Nggak mahal. percaya sama Oxford, nggak percaya sama Cambridge juga, percaya sama Collins. Allah. Ini apa, Ovid? The name of God in Islam. Ini apa? Name. Nah, jadi dasar kamu menyebutkan Allah itu generik itu dari mana?
Karena dari Oxford, dari Cambridge, dari Collins bilang itu nama. Abis itu sampai ke yang Bang Moto tadi tunjukin. Ini yang Bang Moto tunjukin tadi. Iya ya. Saya translate nih. Ini kamus Alkitab Ensiklopedia Alkitab Kristen. Ini kamus Alkitab Kristen loh. Di Iya. sini disebut. Ini apa, Fit? Nama Tuhan. Nah, jadi kamus Arab Kristen, Collins, Cambridge, Oxford, bilang itu semua nama. Kamu menyandarkan kamu dari di mana? Menyandarkan keilmuan kamu ini di mana gitu loh. Ya iya kalau gini ya Bang, baik ya jelasinnya. Kalau dari nama khusus ya emang benar Allah itu khusus, emang kalau di khusus emang buat umat apa ya istilah buat untuk umat Islam itu iya. Coba pelan-pelan. Jangan keluar dulu, dipikir dulu baru diomongin. Jangan diomongin dulu baru dipikirin. Coba pelan-pelan Beda ngomong. Allah dengan Allah, beda Allah dengan Allah. Apa Kan. Ma? Ini ya Bang. Kalau proper name iya memang Allah Judulnya angkat aja deh, umat biar Islam. nggak ini muka Bang Moto ketutupan deh. Nggak apa-apa. Aman. Mau kasih tutup aja udah. Saya lagi sambil ngerokok. Lanjut Ovid Jeremy. Jangan gitu Yesus Thomas. Abi, Abi jangan gitu Abi. Oh iya Umi. Alafu minkum ya Umi. Iya. Kalau Lanjut. Aku senang kali lihat Ovid dengan Bang Jibril Wih, nyaman nggak diskusinya Fit? Topinya Maaf, topinya Supreme coy. nyaman. Terima kasih Bang. Wih mantap. Supreme Iya. rasa apa? Kari ayam. Enggak. Biasa saya sih. Indomie sih. Enggak sih. Nggak. Dia ini luar biasa loh Bang Moto. Ya, kenapa saya bilang dia luar biasa? Pertama dia banyak perubahan dari sikap. Satu itu, yang kedua dia memang benar-benar belajar. Yang ketiga, dia mengidolakan Bang Jibril katanya. Benar ya kan, Ovid? Iya. Lanjut Bang Jib. Ovid kasih pemahaman lagi. Iya. Di mana? Kebetulan dia Dari mana? mengidolakan Dari mana? Bang Jib. Dari mana Bang Ovid ini menyandarkan Allah itu sebagai generic name? Dari mana tuh? Waktu itu sempat bikin juga kan, waktu itu kan belajar dari beberapa itu. Emang kalau dari kamus sih emang lebih banyak proper name sih saya akuin Bang itu. Tapi Bukan tadi kan kita udah tunjukin dari Oxford begitu, dari Cambridge begitu, dari Collins begitu, dari Alkitabnya, dictionary Alkitab Kristennya begitu. Kamu mau menyandarkannya dari mana gitu? Apa yang lebih otoritatif dari itu? apa ya? Nah, ada sih waktu itu. Enggak, ini yang sekarang ini aja, Ovid, coba nggak usah, coba lihat ke. Ya. Jadi kalau udah otoritatif dari Barat, dari Oxford, dari Collins, dari semua sampai ke Alkitab kamu, dictionary Alkitab kamu itu udah menyatakan itu nama. Jadi kalaupun kamu dapat, contoh lah, insya Allah lah, kita nggak tahu dari mana, wallahu alam bisawab. Tiba-tiba ada satu orang yang bilang itu generic name, menurut kamu itu bisa mengalahkan yang data yang tadi? Kalau data tadi kan saya baca itu kamus bukan Bang itu. Kamus. Iya. Gini Bang, kalau jujur ya saya kalau nggak kamus emang benar isinya kayak gini Bang. Tapi kan kalau kita cuma pakai kamus itu kurang cukup Bang istilahnya ya. Mohon maaf nih ya. Nih ya, kalau Anda cuma pakai kamus ya Bang, itu justru ujungnya jadi apa ya? Mengandung logical fallacy namanya equivocation fallacy ini. Jadi menurut kamu kamus Alkitab Kristen ini salah? Nggak salah kalau dia bilang buat proper name itu jujur nggak salah Bang. Tapi kan kalau hanya Nggak proper salah, name- tapi logical fallacy. Saya nggak paham nih. Gini penjelasannya gini ya Bang. Kalau dibilang proper name itu bisa, tapi kalau hanya proper name kurang setuju Bang. Karena kan misalnya gini Bang, kalau abang punya perusahaan pasti kan ada proper name-nya, perusahaan Jibril titik-titik. Tapi kalau abang bilang itu jadi apa Generic name-nya perusahaan, nama perusahaannya, proper name-nya PT apa? PT Ovid. Ovid itu proper name-nya. Orangnya kan Generiknya perusahaan. Paham nggak kamu? Iya betul, perusahaan itu tertuju. Nah, terus apa mau yang kamu analogikan di situ? Ini kan kalau seorang belajar kan Allah itu kan pengertiannya adalah Sang Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Tahu. Dari mana itu? Dari mana itu? Ntar ya. Nih, saya waktu itu pernah baca arti kata Allah secara umum, Bang. Ntar. Secara umum. Iya, waktu itu. Itu dari dictionary mana? Sumbernya mana? Ntar ya. Ini dari Ovid, kamu kuliah kan ya? Iya, kuliah. Oke, dari cara mencari tahu kebenaran dan hasil penelitian itu dari kualitatif dan kuantitatif. Kamu tahu kan ya?
Iya, tahu-tahu. Kualitatif itu apa, Ofid? Kualitatif itu kan menyediakan apa ya? Apa tuh kan kualitatif itu kan kayak penjelasan yang akurat gitu kan. Kalau Dari segi kuantitas- kualitas. Kualitatif itu artinya pendekatan penelitian dari segi kualitas. Kuantitatif itu dari segi jumlah. jumlah, iya benar jumlah. Nah, sekarang dari segi kualitatif, Oxford itu udah kurang kualitas apa? Cambridge itu udah kualitas apa? Pasti udah bagus itu. Kamus Arab Kristen itu udah kurang kualitas apa? Jadi dari segi kualitas, data yang kita udah sampaikan, Allah itu sebuah nama. Nah, dari segi kuantitatif, Oxford udah bilang nama, Cambridge udah bilang nama, Collins udah bilang nama, kamus Arab juga udah bilang nama. Jadi dari segi kualitatif dan kuantitatif, Allah itu udah sebuah nama. Jadi kalaupun kamu dapat 1 atau 2 orang menyatakan Allah itu generik, kamu dari segi kualitas udah kalah, dari segi kuantitas pun salah. Paham nggak kamu? Iya ngerti sih. Gini Bang. Wah, nggak paham lagi kalau udah kayak gitu, nggak paham lagi. Tunggu, Gua nggak nih, paham. Dek, gini Dek, Bang Jibril itu udah bantu Ofid ya. Bentar Dek, Ofid udah dibantu sama Bang Jibril. Seperti yang Ofid mau, kemarin Ofid katanya mau belajar, betul-betul mencari tahu. Ya, Bang Jibril udah bantu Ofid, dan Ofid sudah tidak ada penolakan tuh. Nah, kalau Ofid hanya ingin membenarkan doktrin Ofid di sini, Uni pikir tidak perlu lagi Dek, itu udah nggak ilmiah. Paham nggak maksud Uni? Jadi kalau Ofid mau memaksakan doktrin, itu nggak perlu. Oh, dia adik saya. Dia adik saya. Saya dan Lisa mencintai dia karena Allah. Dia sangat luar biasa di Komal ini. Beliau sangat santun dan beliau juga berubah. Banyak perubahan di awal-awal kita sangat ini ya Dek ya. Saya dan Ofid ini di awal sangat keras pertikaian kami, tapi beliau berapa kali masuk di Komalnya Lisa ini, beliau tidak pernah menghujat, beliau tidak pernah merendahkan, tapi namanya orang Kristen dengan doktrinnya, tentu beliau punya apa namanya ya, punya doktrin yang harus dipertahankan. Tapi itu yang kami ajak di sini. Bang Jibril berusaha untuk mengedukasi Ofid tanpa melibatkan doktrin. Tapi kalau Ofid memaksakan doktrin di sini, ini udah nggak ilmiah Ofid. Paham ya? Nah, jadi Bang Jibril bicara dari sisi ilmiah. Kata-kata Bang Jibril dan Uni setuju itu. Emang ada proper ya bisa itu. Sorry. Ini kita dipaksa untuk on cam, tapi ada yang lain dari teman-teman host yang nggak on cam. Saya minta izin lagi dalam keadaan tidak bisa on cam. Enggak, dan KTP saya ada di. Oke. Apa sih? Kenapa sih? Harus on cam. Ya udahlah, saya coba cuci muka dulu ya. Tapi jangan terkesima nanti ya, tolong ya. Dan KTP saya, kamu mau matiin kamera, kirim KTP kamu, Joshua atau yang lain. Nggak bisa. Secara Ya negara sudah. itu privasi. Kenapa KTP itu secara privasi. negara? Ya sudah. Secara hukum privasi. Oh, gini, tunggu. Ini jangan dijajah Joshua. Bukan. Kamu tahu nggak alasan on cam itu kenapa? Sebentar. Bukan kamu yang atur Komal. Ini Komal adik saya ya. Di sini, kenapa Lisa ini memaksa orang-orang membuka cam supaya kami meminimalisir penghujatan. Mayoritas teman-teman Kristen ketika mereka pakai akun fake, mereka tidak tunjukkan siapa mereka cenderung menghujat, dan itu sudah kita buktikan melalui video-video yang kamu boleh cek. Kenapa kita paksa kalian untuk open cam? Biar kami tahu kalau kalian menghujat di sini ada salah, kami tahu. Kalau kalian mau dilaporkan pun kami tahu wajah kalian bagaimana. Kami kesulitan meminimalisir penghujatan seperti Kiamat, Sofiatul yang tidak pernah tahu siapa mukanya dan di mana mereka saat sekarang ini. Akhirnya apa? Mereka bebas menghujat. Kalau kamu paksa Bang Jibril, salah besar. Dia ini adalah anggota APII. Sigma ini anggota APII. Mereka punya KTP di ketua APII. Mereka ini orang-orang yang sudah terbiasa membuka cam. Ingat ya. Kamu kalau lihat foto-foto mereka ada. Jadi bukan kamu yang ngatur Komal ini. Kalau kamu keberatan, kamu tinggal turun. Kami di sini mengedukasi publik, ya, bukan dijajah oleh kalian. Aturannya datang dari Lisa, bukan dari kalian. Ya, ada tanggapannya soal yang kita bahas tadi dari kata Allah. Gini, saya bukan mau memberi tanggapan, tapi kan karena saya sekarang berada di luar negeri kan, bukan di dalam negeri. Saya yang mayoritas masih Muslim lah. Di luar negeri yang masih mayoritas Muslim. Di mana to be exact ya Bang? Nah, itu biar pribadi saya yang tahu. Bukan, jadi kita tahu negara itu menggunakan kata Allah sebagai Kristennya atau enggak? Itu kurang jelas Anda. Oh, saya di Malaysia. Bagaimana Anda bisa meneruskan diskusi? Ya, di Malaysia, oke. Nah, jadi saya bukan mau mengomentari tentang perdebatan pada hari ini, tapi saya heran kenapa kok
yang di Indonesia gitu ya, cara garis lurusnya, kenapa banyak orang yang memperdebatkan tentang agama gitu. Kalau apalagi saya tengok ini hostnya katanya mualaf gitu kan. Kenapa kok orang yang mualaf itu malah Waduh, jadi curhat. Boleh saya tanggapi? Udah bang? Poinnya saya udah dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya tanggapi? Saya dari Malaysia. Pak Robert, sekejap Pak Robert. Saya memberikan waktu untuk Bang Jibril dan Pak Joshua. Tahan dulu Pak Robert. Silakan kalau misalnya Anda takut lupa sambil dicatat. Izin maaf ya Pak Robert ya. Kita jangan memotong-motong saat mereka sedang berdiskusi supaya aturan room day Kalimantan Mualaf ini tertib seperti itu. Diskusinya bisa juga 2.300 orang ini mendengarkan dengan baik seperti itu ya. Silakan Bang Jibril dan saya dulu ya, saya luruskan. Saya udah dapat poinnya. Saya udah dapat poinnya. Sebentar. Saya bukan mau marah atau mau gimana-gimana, tapi saya ingin meluruskan apalagi untuk generasi muda gitu ya. Seharusnya kita itu meyakini saja apa agama kita, jangan mengurusi agama orang lain. Baik itu yang Muslim, mau itu yang Kristen. Apalagi dengan adanya kata apologet, udah paham poinnya, Bang. Yang lain-lain gitu. Tapi kita tetap percaya saja sama ajaran agama kita gitu. Terutamanya kepada kita yang senior-senior atau usianya lebih tua. Cobalah didik kami generasi muda ini untuk tidak terus-menerus mendebatkan tentang agama gitu. Tapi bagaimana kita tetap harus percaya sama agama kita gitu. Iya. Baik. Justru Komar ini tercipta untuk mendidik, mengedukasi Pak Joshua. Sebelum saya lanjut, saya harus pastikan dan Anda harus memastikan diri Anda bahwasanya Anda non-Muslim? Ya, saya non-Muslim dan saya punya kawan Islam, Hindu, Buddha. Udah berapa tahun di Malaysia, Bang? Saya sudah 3 tahun. Oke, boleh saya tanggapi? Silakan Bang Jibril menanggapi. Silakan. Saya di KL tuh dari tahun 2007 ke 2013-14. Saya 7 tahun di sana. Saya kuliah 2 tahun, hampir 3 tahun di Wangsa Maju. Jadi saya bisa bahasanya juga. Kalau I cakap bahasa Melayu pun boleh. And then if you want to speak English, then I can do that as well. Jadi kalau di Malaysia, di-mute dulu Pak Robert. Ya, di Malaysia itu karena minoritasnya, karena di Malaysia itu beda Bang. Mereka kerajaan. Di kerajaan itu mereka menitik beratkan, contoh aja harga rumah aja untuk lokal sama untuk yang Chinese dan Indians itu beda. Jadi ada di Malaysia itu ada namanya apa? Pak C Robert, apa nama dia untuk ini? Dia panggil Bumi Putra. Bumi Putra. Mantap. Nah, jadi di situ ada perbedaan. Makanya kalau di Malaysia soal debat agama dan segala macam itu agak ketat. Jadi nggak dibiarkan orang berdebat. Free speech di Malaysia itu agak karena Islamnya masih kuat dan seterusnya. Nah, justru perdebatan di Indonesia ini itu menjunjung tinggi free speech. Kita boleh menyampaikan pendapat kita dan biar audiens yang menilai. Jadi di Indonesia justru menitik beratkan kepada demokrasi. Freedom of speech. Ini Pak Robert kalau bilang beliau dari Malaysia, beliau tahu pasti. Nah, jadi ya itu. Jadi dan kita di sini melakukan edukasi seperti yang tadi saya lakukan setengah jam, 1 jam terakhir. Yang saya lakukan, saya nggak ada narasi-narasi kosong. Yang saya tunjukkan dictionary Oxford, dictionary Cambridge, Collins. Jadi kalau memang ada pembantahan, silakan tunjukkan data pembandingnya biar audiens menilai. Di situ itu namanya diskusi sehat. Bukan ada penistaan. Saya nggak menista, saya nggak bahkan ngeledek aja enggak. Gitu loh. Jadi jelas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Joshua Simanjuntak, selamat datang di Komalis. Mungkin kami belum menyapa Anda dengan baik ya. Ini adalah room dialektika lintas iman yang mana Indonesia menjamin hak demokrasi kita untuk berbicara. Bebas berbicara kita itu bukan bebas seenak udel, tapi ada aturan yang mengikat. Saya mungkin fokus ke Joshua. Joshua Simanjuntak, Anda punya hak bertanya sebagaimana Ovid di Komal ini dan dipandu oleh host kita Lisa, dan nanti akan dibantu saya menjawab oleh guru saya juga Bang Moto. Insya Allah kita akan janjikan diskusi yang akademik insya Allah. Silakan Joshua. Sebelumnya minta maaf Uni, host dan teman-teman yang lain. Di sini saya bukan ingin bertanya ataupun yang lain-lain, tapi di sini
saya cuman sebagai generasi muda sangat kecewa dengan apa yang ada di negara saya gitu ya. Kenapa? Karena belakangan ini makin banyak orang yang memperdebatkan atau sampai menghina agama satu dengan yang lain gitu ya. Satu dengan yang lain, walaupun konteksnya itu bukan seperti Uni bilang tadi, ini bukan perdebatan, tapi yang dibawa di tappingan, apalagi sampai ada yang repost, ada yang record live-nya itu, dan kita bisa melihat komentar-komentarnya itu sampai menghina, tanda kutip sampai menghina. Itulah makanya saya hadir di sini. Saya sebagai orang muda, mungkin saya yang paling muda di sini, saya sangat menyayangkan tentang kenapa generasi muda yang ada di Indonesia itu sampai mengurusi agama orang lain, mohon maaf ya, mengurusinya itu sampai menghina agama orang lain, bukan dia mempercayai agamanya gitu. Uni. Jadi saya di sini bukan ingin bertanya ataupun yang lain-lain, tapi saya di sini hanya menyayangkan generasi muda kita seperti itu. Saya langsung tanggapi saja. Adindaku, Anda ini hanya melihat akibat bukan sebab. Anda tidak melihat sebab. Kalau Anda melihat apa yang kami lihat, saya pikir Anda tidak akan berani masuk ke Komal ini. Anda belum pernah melihat Sofiatul menginjak Al-Quran kami. Anda belum pernah melihat Kiamat menghinakan Al-Quran kami. Anda belum pernah melihat Mikana membahas Al-Quran kami. Anda belum pernah melihat bagaimana Lina Wijaya membahas Al-Quran kami. Mereka membuka Komal untuk memprovokasi umat Islam supaya marah, kemudian membuat aksi, kemudian memframing kami minoritas tertindas di Indonesia. Mohon maaf Adindaku ya, rasa kecewa Anda itu harusnya Anda tanyakan kepada kaum Anda sendiri. Masuk ke Komal Presiden King, ke Komal Christian Prince, masuk ke Komal Mikana, masuk ke Komal Sofiatul Al-Hayat, masuk ke Komal kawan Kristen, nasihati mereka dulu, baru datang kepada kami. Karena kami ini bukan sebab tapi akibat. Kehadiran kami ini bisa kami tunjukkan runtutannya dan rentetannya. Kenapa kami para apologet hadir? Misionaris datang menginjili orang-orang sudah beragama, melanggar keputusan SKB 2 Menteri, membodoh-bodohi umat Islam dengan mengatakan dalam surah Az-Zukhruf terdapat bahwa Isa itu kalimatullah. Adindaku, Anda ini hanya melihat akibat bukan sebab. Anda bukan orang yang intens melihat diskusi lintas agama. Anda hanya melihat dari satu sisi tapi tidak mau melihat sisi kronologis dan sisi semuanya. Mohon maaf Adinda, kami umat Islam ini adalah umat reaktif. Ya, kami umat yang diizinkan melawan kalau kami diperangi secara akidah. Kami bukan umat yang diajarkan tampar pipi kiri kasih kanan. Perkara akidah tidak ada toleransi. Tapi dalam kehidupan bersosial kami diwajibkan mengikuti undang-undang. Ada toleransi. Kata toleransi artinya apa? Dari kata tolerir, membiarkan. Kami tidak peduli kalian mau menyembah botol kecap, itu urusan kalian. Tapi ketika kalian siarkan agama kalian di ruang publik, apalagi di room Islam, mohon maaf. Hak kami menjawab dan meluruskan. Ini sisi akademik. Kalau Anda bilang kami mencampuri agama kalian, kalian yang menawarkan agama kalian kepada kami. Jangan tawarkan agama kalian kepada kami sehingga kami tidak perlu bereaksi kepada agama kalian. Tawarkan agama kalian kepada orang yang sudah di gereja. Jangan kalian berada di jalan-jalan mengatakan hanya Yesus jalan keselamatan. Kami berhak menanggapi karena kami baca kitab kalian. Kalau kalian ingin kami tidak lagi membahas kitab kalian, kalian jangan pernah tawarkan agama kalian kepada orang yang sudah beragama. Seperti yang dilakukan di Malaysia. Kami di Indonesia, kami punya data-data dan bukti valid bagaimana proses misionaris itu berjalan. Cerdiklah seperti ular dan tuluslah seperti merpati. Dalil ini keluar dari Risuli Lubis yang menggunakan pakaian ala-ala Islam datang ke pondok pesantren. Lina Wijaya mengantarkan baju kaos di mana di situ tertulis Tuhan berbentuk burung merpati. Kami harus terima itu. Kami diam begitu. Apa kami harus diam ketika Nabi kami dituduh pedo? Ketika ada umat Kristen yang bertanya, kenapa Tuhan kalian nggak bisa dilihat? Kami diam gitu. Kami tidak boleh membuka Komal untuk mengedukasi publik, menjelaskan apa yang kami maksud. Jadi kami harus menunggu kalian memurtadkan adik-adik kami di pulauan sana. Haruskah kami hanya berdiam diri melihat kalian mengantarkan Indomie kepada saudara kami yang miskin, lalu mengatakan hanya Yesus jalan keselamatan? Begitu toleransi yang kalian maksud. Kami harus membiarkan kalian berteriak-teriak di pasar, mengatakan Yesus jalan kebenaran dan hidup. Kami diam saja. Akidah tidak ada toleransi, brother. Ini perkara keselamatan dunia akhirat. Tapi perkara kehidupan sosial, Anda tahu Indonesia itu adalah mayoritasnya Islam. Bagaimana umat Kristen diperlakukan di sini? Di Bali, Waisak kami ikut matikan lampu. Kalian Natal, bertahun-tahun kalian aman.
Hanya karena satu oknum, dua oknum. Jangan kalian framing. Tidak terbanding dengan penjajah yang membawa misi Golden Gospel Glory itu. Ya. Jangan ajarkan kami cara toleransi. Al-Quran kami ajarkan la ikraha fid din. Al-Quran kami ajarkan. Nabi saya berkata, barang siapa tidak adil kepada kaum kafir yang telah mengikat perjanjian dengan kami, beliau berperkara dengan kami. Jangan ajarkan kami toleransi. Ini Indonesia. Indonesia ini mayoritasnya Islam. Anda lihat Ofid, bagaimana beliau nyaman di sini bertanya jawab dengan kami. Bagaimana Ofid di sini kami perlakukan dengan adil. Bahkan saudara saya sendiri, ustadz saya sendiri mengatakan kuman, saya tidak ridho. Ini kami perlakukan saudara kami di sini. Lillahi ta'ala, karena kami takut kepada Allah. Jangan ajarkan kami toleransi, brother. Kekecewaan kalian hanya kalian melihat ketika hujah umat Islam tak mampu kalian bantah. Antar pendeta kalian ke sini untuk mampu menjawab pertanyaan kami. Untuk mengajarkan agama kalian tidak perlu kalian takutkan untuk bicarakan di publik, karena ajaran kalian kebenaran. Bawa pendeta kalian untuk mengedukasi publik, mengedukasi orang Kristen dan orang Islam. Bawa ke ranah yang lebih akademik seperti yang kami coba lakukan ini. Jangan kalian ketika kawan-kawan kalian menghujat Allah kami, membahas Al-Quran kami tanpa mengizinkan kami menjawab, kalian mengkritisi kami yang berusaha akademik di Komal ini. Uni. Oke, sebentar ya. Maksud saya mungkin tidak seperti yang Uni pikirkan mungkin ya. Saya juga sering juga di Komal-Komal orang Kristen ya. Di Komal-Komal orang Kristen saya mengkritik mereka. Kenapa sampai seperti ini? Jadi saya bukan hanya di Komal yang orang Uni saja gitu. Tapi saya di semua Komal pun saya mengkritik. Kenapa kita berfokus pada agama orang lain, tidak berfokus pada agama kita? Itu saja, Uni. Maaf, sayangku adindaku Joshua Simanjuntak, Komal ini tempat nonis bertanya tentang Islam. Ketika kami lebih tahu tentang Kristen, jangan salahkan kami. Kalau ada orang Kristen di sini menjelaskan imannya ternyata tidak sesuai dengan kitabnya, hak saya meluruskan. Saya pembelajar Kristologi secara otodidak, apalagi saya sudah memiliki mata kuliah Kristologi sekarang. Jadi ketika saya tahu di kitab kalian tidak begitu tulisannya, saya tidak mungkin biarkan. Ya, bahkan saya sendiri saya membongkar aliran bidat menurut Tritunggal. Karena itu yang mengatakan dia bidat UANES pertama kali siapa kalau bukan ini orangnya. Jadi mohon maaf, justru kami meluruskan kalian yang Kristen-Kristen di sini sembarangan bicara. Karena kami belajar. Jadi kalau Anda bilang kami mengurusi ajaran kalian, ini room Islam, tempat bertanya nonis, kok kami ngurusin agama kalian? Ketika kami bicara kitab kalian, itu bukti kami menguasai kedua ilmu ini. Jangan salahkan kami. Maksud saya, kalau seandainya kalian tidak, kalau orang Kristen di sini tidak mampu menjelaskan agamanya, salahkan mereka, suruh mereka belajar supaya mereka bisa menjelaskan iman kalian tanpa menyelewengi kitab kalian, tanpa menyelewengi kaidah ilmiah dalam agama kalian. Karena saya ini seorang mahasiswi, tidak mungkin saya biarkan penyesatan di sini. Contoh, ketika ada yang mengatakan dalam kitab kami itu Allah ada, saya ini pelajar. Ya, jadi jangan Anda kecewa melihat ketika kami tak mampu dibantah, semua narasi kami punya dasar. Anda kecewa itu bukan sama kami sebenarnya. Anda kecewa kepada pihak kalian yang tak mampu menjawab dan mengimbangi kami. Tapi ya sudah. Saya hanya ingin Anda tahu porsi Komal ini. Tempat ini bukan tempat kalian curhat. Sekali lagi saya tekankan, tempat ini nonis bertanya tentang Islam. Yang menjawab kalau bukan Unirifa, kalau tidak guru saya Kurios Moto. Selesai daripada itu, kalau kalian tidak suka, blok akun ini. Jangan ditonton. Kalau kalian tidak siap dengan penyampaian yang benar sesuai dengan definisi sesungguhnya, kalian jangan nonton. Ini tempat mengedukasi publik dalam ranah teologi. Kenapa kami lakukan? Karena kami resah melihat orang-orang membahas agama tanpa membawa dalam ranah akademik. Tanpa data, bicara dengan kebencian. Kami bawa supaya lebih teredukasi publik. Ini tempat yang kami sediakan untuk kalian bertanya tentang Islam. Bukan tempat islamisasi. Ofid, pernah Uni paksa kamu jadi Islam, adikku? Nggak pernah, Uni. Ofid, dapat ilmu kamu di Komal ini, adikku? Belajar saya suka sih. Masya Allah. Ofid, nyaman kamu di Komal ini, adikku? Nyaman. Ofid,
ada orang yang telah menyakiti hatimu di Komal ini, adikku, di pantauan Uni dan kakak Lisa? Tidak ada, Uni. Ovid, katakan kepada saudaramu Joshua Simanjuntak dengan tegas. Apakah kamu tersakiti di Komal ini hati, perasaan, jiwa, ragamu, adikku? Jujur saya sih gini sih Bang Joshua ya. Kalau saya dibahas sama Uni Rifa, biarpun emang sih dia kan sering berantem sama beberapa apologis saya sih jujur nyaman ya, dan saya juga nyaman sama misalnya Bu Sofiatul, Pak Kiamat itu. Saya sih bisa jadi bersahabat dan baik meskipun mereka Uni Rifa tidak menyukai Bu Sofiatul nggak menyukai Uni Rifa. Tapi ya saya sih pengennya kan melihat ini ya biarpun dapat itu kita jangan jadi musuhan lah, kita kan tetap toleransi, karena kan Indonesia kan dasarnya kan Pancasila walaupun, dan juga kan Bhinneka Tunggal Ika ya, itu walaupun berbeda-beda tapi tetap satu, itu sih. Ya gini Itu. Uni, sorry ya Uni ya. Maksud saya sebenarnya bukan mau mencari yang seperti itu nih. Tapi tadi saya katakan yang di bawah ini, ketika yang di bawah ini saling memperdebatkan tentang agama. Tadi kan saya katakan di room ini memang tidak memperdebatkan tentang agama. Tapi yang di bawah ini seharusnya yang Komal ataupun host bisa mengatasi itu gitu nih. Apalagi kalau sampai ini di-record terus dimasukkan VT. Ini bahkan di-live-kan di YouTube, Dek. Ya. Jadi coba kita perhatikan orang-orang yang komentar di bawah ini gitu. Adindaku, mohon maaf ini agak melenceng. Kami tidak mampu menutup mulut semua orang. Yang mampu kami lakukan memperbaiki lisan kami. Tugas kami mengingatkan mereka. Bagaimana mungkin Anda mau mengendalikan semua netizen yang bahkan ditakuti oleh Vladimir Putin? Netizen Indonesia ini bahkan ditakuti oleh orang-orang. Masa saya harus mengatur netizen? Jangan gitulah, jangan bebankan Bukan sesuatu yang tak seperti perlu itu kami. nih. Kalau kita memang tanya jawabnya itu yang lurus-lurus, pasti netizen tidak akan terpancing atau terprovokasi. Lah terus di mana yang tidak lurusnya kami di sini? Ini Joshua udah mulai framing ini, saya nggak suka ini kalau ada framing. Kamu tahu tidak? Bahkan ketika ada umat Islam yang tidak membahas Kristen saja, kamu tahu tidak komentar kawan-kawanmu apa? Ya, Tuhan batu. Jadi jangan katakan seperti ini. tunggu dulu, jangan kamu permasalahkan netizen. Jangankan kami yang membahas secara akademik agama di sini, kawan-kawan saya yang buka Komal cuman bicara ngobrol aja, itu kawan-kawan kamu di situ kurang ajar loh typingnya. Kami punya bukti-buktinya semua rekaman loh. Jadi tolong Joshua, ini tidak masuk di sini kalau kamu meminta supaya netizen ini kami yang atur cara bertyping mereka. Sudah tunjukkan saja kalau kamu di sini betul-betul ingin edukasi atau tidak. Tempat ini edukasi bukan tempat curhat. Saya tidak suka kalau ada framingannya. Mohon maaf nih. Saya tidak memframing. Cuman saya menyampaikan kegelisahan saya terhadap generasi muda yang ada di Indonesia. Sampaikan Mohon dulu maaf kepada pendeta dan kawan-kawanmu. Itu aja dulu. Jangan kamu curhat kepada kami umat Islam. Ya, Kami ini umat yang reaktif. Ini, mereka menonton, apalagi penonton Uni kan 2.800 ini. Nah, ya, jadi janganlah sampai kita itu memperdebatkan atau sampai menghina, bahkan mencaci maki agama orang lain gitu. Izin. Aduh, Uni kalau seperti ini Uni udah bilang, padahal kamu udah tahu bahasa netizen ini bukan tempat curhat. Gini ya. Kamu tahu tidak? Kamu tidak usah bicara, jangan menghina. Al-Qur'an saya sudah katakan wala tasubul ladzina yad'una min dunillah. Al-Qur'an saya sudah ingatkan loh. Bukan Uni, saya ini tadi kan kata Uni ini tempatnya edukasi, makanya saya mau mengedukasi, jangan sampai yang dibawa netizen, jangan sampai mencaci maki ataupun sampai menghujat, itu edukasi loh Uni. Simpel saja. Ya silakan kamu sampaikan itu, tapi kamu sampaikan juga di komal-komal kawanmu yang Kristen ya. Saya silakan. selalu menyampaikan. Ya, bagus. Saya selalu menyampaikan. Baik, lanjut biar kita tidak buang-buang waktu karena kita tidak bisa. Silakan, ada yang mau kamu tanyakan atau kamu nyatakan di sini tentang teologi ilmu? Kita di sini sedang edukasi publik tentang keilmuan. Silakan. Saya tadi katakan saya tidak ingin bertanya. Silakan. Untuk Joshua, untuk perkataan tadi, mohon maaf tadi saya nggak izin ya, saya lagi sholat tadi, nah ini baru selesai. Untuk Joshua, perkataan kamu yang tadi itu cocok kamu sematkan kepada umatmu Joshua. Boleh kamu ulangi lagi mungkin itu dan ditegaskan itu terkhusus atau tertuju kepada satu kaum. Silakan Joshua. Iya tadi kan saya katakan. Dan bukan satu lagi Joshua. Ada perlihatkan dengan baik, bajunya dipakai Joshua. Di sini sedang kamu panas. Sudah tahu mengatakan edukasi. Seharusnya kamu juga bisa memberikan edukasi saat berdiskusi. Itu adabnya dahulukan Joshua. Bajunya dipakai. Kami di sini muslimah. Kamu melihat kami berpakaian tertutup dari atas sampai ke bawah. Silakan dilanjutkan sambil bajunya diambil.
Oke lah, saya cuma ingin menyampaikan jangan sampai kita generasi muda itu sampai menghujat agama orang lain, baik itu Muslim ataupun yang Kristen ataupun agama yang lain. Jangan sampai kita menghujat. Jadilah generasi yang baik gitu di masyarakat. Ulangi, terkhusus untuk umat siapa? Kamu katakan dulu. Kamu mau memberikan edukasi kan, mumpung saya kasih kamu kesempatan di 2.800 orang, terkhusus untuk umatmu, katakan itu, sampaikan itu. Karena umatmu yang paling banyak menghujat by the way. Saya hanya baca typingan aja ngucap salah, mereka langsung menghujat, langsung mengatakan ucapan dengan kata-kata yang tidak baik, tidak baik. Sekarang kamu tujukan khusus untuk umat mana itu? Jangan setengah-setengah ngomong, kalau ngomong yang jelas. Biar mudah Tadi kan dipahami. saya katakan, saya di sini tidak ingin memperdebatkan, tapi saya hanya ingin mengedukasi Ya, itu dia supaya sebetulnya. Kasih yang baik jelas, itu kasih yang jelas, Kristen, edukasinya yang jelas. baik itu yang Kristen, baik itu yang Muslim, No, jangan sampai kamu kita tidak usah katakan yang Muslim, memperdebatkan. kami tahu. Kamu tidak usah katakan yang Muslim. Katakan saja kaum kamu, diperjelas. Jangan bawa yang Muslim. Baiklah, biarlah orang yang menilai apa yang saya katakan itu nih. Oke, terima kasih. Shalom, assalamualaikum. Oke, ya. Tanpa perkataan kalian umat Kristen, Al-Quran saya merintahkan wala tasubul ladzina yad'una min dunillah. Jangan kalian caci sembahan orang lain. Al-Quran saya sudah berkata duluan. Jadi kalau kalian mampu membuktikan kami mencaci, silahkan. Tapi perlu kalian ingat ya, kami justru mampu membuktikan bahwa kalianlah penghujat Tuhan kalian sendiri. Kalian penghujat Tuhan kami. Bukan hanya menghujat Tuhan kalian, saya mampu buktikan. Sampai pun saya ke pengadilan, saya mampu buktikan kalianlah yang penghujat Tuhan kalian dan penghujat Tuhan kami. Demi Allah, saya punya data-datanya.